Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kali ini, perkenalkan nama saya adalah Zina Wafa. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah aplikasi komputer dan praktikum komputer. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini ada dua SKS. Satu SKS adalah aplikasi komputer dan satu SKS lagi adalah praktikum aplikasi komputer. Nah, perkuliahan ini akan kita laksanakan eh, sebanyak 16 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu ujian UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, maka kita akan membahas dulu mengenai silabusnya. Apa sih yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan? Jadi, eh, pertama, di awal ini kita akan membahas dulu mengenai pengenalan teknologi informasi. Ya, di sini saudara akan dijelaskan mengenai eh, komponen-komponen apa saja yang terkait dengan teknologi informasi itu. Ada eh, hardware, ada software, ada firmware dan seterusnya. Yang kedua adalah kita akan membahas mengenai sistem operasi atau operating system. Nah, banyak sekali sekarang ini vendor yang sudah mempublish beberapa sistem operasinya seperti Microsoft Windows, kemudian ada macOS dari Apple, kemudian kalau di handphone itu ada Android, ada iOS dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai program aplikasi atau application program, ya. Tentu kalau ada hardware, kemudian ada brandware tetapi tidak ada software, kita tidak bisa mengolah data menjadi informasi, sehingga kita butuh hardware keras, kita juga butuh namanya dengan software, yaitu program aplikasi. Nah, software sendiri itu ada dua jenisnya, ada sistem operasi, sebuah sistem yang menginterpretasi, ya, yang sebagai interface antara user dengan sistem komputer, dan ada program aplikasi seperti Microsoft Office untuk perkantoran, kemudian ada Coreldo untuk desain dan seterusnya. Nah, di pertemuan ke-4 atau 3, 4, 5 atau 4, 5, 6 ini kita akan membahas mengenai Microsoft Office. Saya yakin bahwa saudara sudah sangat familiar dengan program ini, sehingga mungkin nanti akan nggak banyak ya yang kita bahas di sini, hanya poin-poinnya saja. Jadi pertemuan keempat kita membahas tentang MS Word, kelima tentang Excel, keenam kita tentang PowerPoint. Nah, nanti pertemuan ketujuh kita akan usahakan perkuliahan nanti dengan menggunakan Zoom atau pakai Google Meet. Itu kita akan membahas mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dari mulai pertemuan pertama sampai nanti pertemuan ke-7. Karena pertemuan ke-8 itu nanti kita ada UTS ya. Nah, pertemuan ke-9 kita membahas mengenai cloud computing. Komputasi awan. Cloud computing ini kita akan membahas bagaimana kita dapat bekerja tanpa menggunakan katakanlah program aplikasi. Misalkan gini, saya mau membuat Microsoft Word misalkan atau dokumen, tetapi tidak ada program itu di laptop saya, maka saya bisa menggunakan uh, cloud, yaitu penyimpanan awan dengan menggunakan Google Doc misalnya seperti itu. Jadi cloud computing kita bahas di pertemuan ke-9. Lalu di pertemuan ke-10 kita bahas mengenai Google Drive, jadi penyimpanan dengan menggunakan Google Drive. Kemudian di pertemuan ke-11 itu Google Slide, 12 Google Spreadsheet, 13 Google Doc, ke-14 itu kita membahas tentang domain internet. Jadi bagaimana penamaan sebuah internet ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan domain, apa yang dimaksud dengan web hosting, nanti kita pelajari di domain internet itu. Nah, pertemuan ke-15 itu nanti kita akan gunakan untuk mereview semua materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14.
Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, saya berharap jelas ya. Kalau gitu kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Kontrak belajar. Nah, untuk kontrak belajar, karena selama pandemi ini ya, pembelajaran via daring, Mas Mbak ya. Jadi untuk itu pembelajaran kita akan kita lakukan dengan dua cara atau dua teknik atau dua pendekatan. Yang pertama adalah kita akan gunakan website e-learning Mercubuana. Mohon maaf ini salah alamatnya ya. Alamatnya di www.elearning.mercubuana.yogyakarta.id. Nah, yang kedua adalah kita akan belajar nanti secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, kalau saudara belajar dengan Google Meet, maka dengan melalui website elearning.mercubuana.yogyakarta.id ini, maka ada beberapa aturan yang harus saudara pahami. Pertama adalah saudara akan dianggap hadir di kelas, ya. Itu kalau seandainya saudara sudah mendownload materi yang sudah disiapkan oleh dosen yang bersangkutan. Contohnya misalkan saya sudah mengupload materi pertemuan pertama, maka saudara wajib untuk mendownloadnya. Kemudian saudara wajib untuk mengerjakan tugas atau kuis, ya. Tugas atau kuis tolong dikerjakan nantinya. Lalu wajib untuk aktif di forum. Jadi ada 3 kewajiban saudara. Satu adalah saudara download materinya. Yang kedua, saudara kerjakan tugas atau kuisnya yang ada di learning, nanti bisa dikirimkan via web sendiri atau juga via email ke email saya. Kemudian yang ketiga adalah saudara kerjakan tugas atau kuisnya. Jadi 3 ini. Nah, kalau seandainya salah satu tidak saudara kerjakan, maka saudara dianggap tidak hadir. Jadi nanti jangan salahkan dosennya kalau seandainya presensi saudara banyak kosongnya ya. Karena itu, jadi meskipun kita online, ya, Anda bisa belajar kapan saja, di mana saja, namun kita punya aturan. Aturannya jelas. Satu, download PPT-nya atau PDF-nya, download materinya. Kedua, kerjakan tugasnya. Ketiga, aktif di forum. Jadi nanti di forum ada pertanyaan atau ada apa namanya hal-hal yang ingin didiskusikan, itu nanti kita diskusikan di forum tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan berhubungan dengan Google Meet, ya, jadi rencana saya adalah untuk perkuliahan ini kita laksanakan 16 kali pertemuan, 2 kali ujian UTS dan UAS. Nah, Google Meet dilaksanakan pertama di awal, itu bisa minggu depan, ya, di pertemuan ke-1 atau keduanya. Kemudian di pertemuan ke-7 sebelum UTS, untuk membekali saudara, kira-kira nanti soal seperti apa yang akan keluar. Kemudian pertemuan setelah UTS, itu pertemuan ke-9, itu pakai Google Meet. Lalu pertemuan ke-15, jadi ada 4 kali pertemuan. Namun bisa jadi kita bisa tambah atau bisa kita kurangi tergantung dari kerumitan dari materi yang akan kita pelajari. Jadi kalau misalkan saya melihat bahwa materi ini terlalu sulit untuk dipahami dengan hanya mengirimkan materinya, maka saya bisa atau kita bisa live melalui Google Meet atau melalui apa namanya Zoom itu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah mahasiswa mohon standby 10 menit sebelum kuliah berlangsung. Contohnya gini, kita kuliah hari Sabtu misalkan jam 8, maka jam 7.45 atau 7.50 saudara sudah hadir di kelas. Di online ya maksud saya ya. Harus sudah online di Zoom atau Google Meet-nya. Kemudian, nah selama waktu belajar, misalkan jam 8 sampai jam 9 misalkan seperti itu, maka saudara harus berada di suatu lokasi yang itu representatif untuk belajar, misalkan ruang tamu atau di kamar, ya. Kemudian dipastikan koneksinya stabil,
ya. Kemudian pakaian rapi dan sopan, tentunya sudah mandi. Jangan sampai belum mandi saudara sudah live, dan seperti itu ya. Jadi harus mandi dulu, pakai arak wangi dulu, pakai baju yang sopan, pakai parfum biar wangi meskipun nggak ada orang di situ, seperti itu ya. Nah kemudian, selama kita kuliah dengan Google Meet ini sudah diwajibkan untuk menghidupkan kamera, kecuali satu, katakanlah sinyal nggak stabil, boleh dimatikan kameranya supaya saudara bisa tetap bisa mengikuti perkuliahan tersebut. Yang kedua adalah pada saat saya share atau pada saat saudara share tugas atau screen seperti ini, itu pasti nggak apa-apa kalau nggak ini ya, nggak tidak dihidupkan kameranya. Tetapi selama perkuliahan langsung wajib untuk menghidupkan kamera dan mute mikrofon supaya yang terdengar hanya suara saya atau suara teman saudara atau saudara sendiri yang akan bertanya. Itu. Baik, ini kontrak belajar kita, Mbak Mas. Nah, yang berikutnya adalah variabel penilaian. Variabel penilaian kita itu ada 4. Ini sesuai dengan variabel penilaian yang ada di portal akademik SIA ya, sistem informasi akademik kita. Jadi ada 4 variabel untuk mendapatkan nilai akhir saudara. Pertama adalah presensi. Nah, presensi itu 5%, Mbak Mas. 5% itu artinya saudara akan dianggap hadir kalau apa? Kalau satu, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, download materinya, kerjakan tugas, aktif di forum. 3 ini. Itu 5%. Ya. UTS itu 35%. Nah, UTS nanti kita seperti apa konsepnya? Kita akan gunakan CBT, Computer Based Test. Nanti di setiap pertemuan itu ada tugas. Ya, tugas pilihan ganda. Nanti seperti itu. Jadi saudara tinggal menjawab pilihan gandanya. Nanti selesai dijawab semuanya, nanti akan muncul nilai saudara. Kemudian begitu juga dengan UAS. Itu poinnya 40% persentasenya. Ya, dia pun menggunakan CPT Computer Based Test. Lalu nanti ditambah dengan tugas. Tugas itu 20%. Nah, tolong saudara perhatikan bahwa dalam tugas ini saudara harus benar-benar mengerjakan. Kenapa? Kalau seandainya nilai tugas saudara baik, itu bisa menambah nilai akhir saudara. Ya, akhirnya bisa A atau A plus gitu. Jadi nilai kita ada banyak dari D, E, D, C, C plus, ya. Kemudian A min, A, ya seperti itu ya. Nah, jadi ada 4 variabel penilaian. Ada presensi, ada UTS, ada UAS, dan ada tugas. Nah, ini untuk variabel penilaiannya. Berikutnya adalah RPS. RPS sudah saya kirimkan ke portal e-learning, tolong nanti dibaca ya. Jadi saya tidak akan membahas itu. Nah, ini informasi mengenai saya. Silakan nanti saudara hubungi saya kalau misalkan ada kesulitan. Nah, karena kita sudah ada grupnya, maka nanti apapun kesulitannya itu tolong dikomunikasikan di grup, nanti kita bahas rame-rame di situ. Nah, untuk tugas-tugas individu misalkan yang harus dikirimkan via email, itu saudara kirimkan ke email saya di zainalwafa@gmail.com atau zainalwafa@mercubuana.yogyakarta.id. Seperti itu. Ya. Nah, itu kenapa ada fakultas ekonomi, karena sebenarnya saya mengajar home base saya di akuntansi ekonomi akuntansi, tetapi saya juga dipercaya untuk mengampu mata kuliah MKDU yaitu Aplikom ini, sehingga saya bisa mengajar di prodi saudara yaitu prodi psikologi. Begitu Mbak Mas ya. Nah, sebelum saya akhiri video ini, mungkin perlu saya sedikit berikan motivasi ke saudara bahwa saudara kuliah ini sebenarnya cepat sekali. Ya, kalau kita lihat waktunya ini kan bulan September ya, mau Oktober,